Halo teman-teman sesama pemula dan para pengguna mobil timur DOHC. Di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai starter yang hanya cengengesan saja, tetapi mesin tidak mau hidup. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mau seberapa panjang pun starternya, mesin tidak akan mau hidup. Jadi kasusnya ini bukan mesin susah hidup ya teman-teman, tetapi mesin memang tidak mau hidup. Starter hanya cengengesan saja, tetapi mesin tidak mau hidup. Untuk kasus seperti ini sebenarnya ada beberapa kemungkinan penyebabnya ya teman-teman. Secara garis besar ada dua hal penyebabnya, yaitu jalur bahan bakar dan jalur pengapian. Jalur bahan bakar dimulai dari pompa bensin, dimulai dari suara dengung dari pompa bensin di saat kontak kita on-kan sebelum starter, lalu saringan bensin, kevakuman tekanan bensin, sampai ke semprotan pengkabutan oleh injektor. Sedangkan untuk jalur pengapian dimulai dari api koil, terus ke delco. Dari delco api dibagi menjadi 4 jalur busi, dan akhirnya sampai ke busi sebagai penyalur api terakhir. Jadi kesimpulannya, mesin tidak hidup itu dikarenakan tidak ada pertemuan antara api dan bahan bakar. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman pemula seperti saya, apabila kita mengalami hal seperti ini, starter hanya cengengesan saja tetapi mesin tidak mau hidup, sebaiknya kita mengecek terlebih dahulu hal-hal umum ya teman-teman, hal-hal umum yang bisa menjadi penyebab dari kasus seperti ini. Beberapa hal umum yang perlu kita cek sebelum kita memvonis lebih jauh, yaitu yang pertama, coba kita cek spring engine. Spring engine itu letaknya di sini ya teman-teman. Ini dia spring engine. Yang ini. Jadi kalau spring engine ini putus, itu kasusnya sama seperti tadi ya teman-teman. Starter hanya cengengesan saja, tetapi mesin tidak mau hidup. Dan biasanya memang kalau spring ini putus, itu di saat kunci kontak kita on-kan sebelum starter, itu sudah tidak terdengar lagi suara dengungan dari pompa bahan bakar ya teman-teman. Ini yang pertama, spring engine. Lalu hal umum yang berikutnya, coba kita lihat ini. Ini spring starter signal. Ini sama seperti spring engine ya teman-teman. Kalau ini putus, ya tidak ada dengungan dari pompa bensin, dan starter hanya cengengesan saja, tetapi mesin tidak mau hidup. Dan yang terakhir untuk spring adalah spring induk atau spring utama ya teman-teman. Yang ini, yang warna hitam, spring induk 80 ampere. Spring induk ini adalah spring untuk seluruh jaringan kelistrikan di ruang mesin. Jadi kalau spring induk ini putus, ya seperti tadi jadinya ya teman-teman. Starter hanya cengengesan saja tetapi mesin tidak mau nyala.
Jadi ada 3 ya teman-teman kalau untuk sekring yang umumnya untuk kasus seperti ini, sekring engine, sekring starter signal, dan sekring induk. 3 sekring ini yang umum penyebab dari kasus seperti tadi. Nah, yang untuk selanjutnya ini ya teman-teman, timing belt. Jadi timing belt ini juga penyebab ya teman-teman. Kalau timing belt putus itu sama seperti tadi juga kasusnya. Jadi starter hanya cengengesan saja tetapi mesin tidak mau hidup. Jadi dalam kasus ini jika seandainya sekring engine dalam keadaan baik, sekring starter signal juga dalam keadaan baik, dan sekring utama dalam keadaan baik, teman-teman coba intip timing belt. Teman-teman buka yang bagian atasnya aja, tutup cover yang atas ini, teman-teman intip. Bisa jadi timing belt putus sehingga menyebabkan mesin tidak mau hidup. Jadi itu tadi ya teman-teman ya, bagian-bagian umum yang bisa kita periksa sebelum kita memvonis lebih jauh dalam kasus starter hanya cengengesan saja tetapi mesin tidak mau hidup. Nah, ini ada satu tambahan lagi ya teman-teman, satu penyebab lagi yaitu relay kaki 5. Tapi khusus untuk relay kaki 5 ini kasusnya lebih khusus ya teman-teman. Khusus untuk kasus di saat mesin panas. Di saat mesin panas, starter hanya cengengesan saja tetapi mesin tidak mau hidup. Untuk relay kaki 5 ini nanti kita bahas secara khusus di lain video ya teman-teman. Hanya saran saya, sebaiknya teman-teman sediakan satu relay kaki 5 cadangan buat jaga-jaga. Karena kasus relay kaki 5 ini selalunya khusus di saat mesin panas. Maka kita sudah mempersiapkan untuk mengganti relay yang panas dengan relay cadangan yang normal. Demikian teman-teman. Semoga pembahasan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Akhir kata terima kasih dan wassalam.